Hai teman-teman, gue Danu. Bikin video kamu yang biasa-biasa aja jadi tambah keren dengan aset Cinepunch ini yang isinya 8.000 lebih. Wow, pokoknya banyak banget sih. Nah, cocok banget untuk kamu yang video editor, konten kreator, filmmaker, atau youtuber. Nah, apalagi kalau kamu yang baru aja belajar ngedit video, ini cocok banget sih karena isinya banyak banget untuk mendukung kamu belajar ngedit. Nah, jadi Cinepunch ini berisi 8.000 lebih aset yang bisa kita gunain untuk ngebantu ngedit video kita. Nah, untuk isinya seperti preset transisi, zoom in zoom out mah pasti udah ada lah, mau kiri kanan atas pasti ada lah. Pokoknya lebih dari itu banyak banget presetnya yang bervariasi dan bisa kita gunain sesuai dengan video kita. Nah, selanjutnya ada LUT. Nah, LUT ini bisa kita gunain untuk color grading. Jadi mau looksnya seperti apa bisa kita pilih. Banyak banget pilihannya, jadi kita nggak perlu bingung lagi mau ngegrading video kita. Nah, selain itu ada juga overlay. Nah, overlay di sini ada lens flare, ada particle, ada haze and fog, masih banyak lagi nih. Selain itu ada film grain, banyak banget ya. Dan yang terakhir nih ada sound effect. Dan untungnya udah sepaket Cinepunch ini, jadi kita nggak perlu bingung lagi nyari sound effect kemana karena udah satu paket dan bisa kita gunain untuk video kita. Nah, untuk Cinepunch ini bisa kita gunain di Adobe Premiere Pro juga di After Effects ya. Nah, sekarang gue mau ngasih tahu ke teman-teman cara gunain preset transisi Cinepunch ini yang gampang banget. Jadi tinggal drag dan drop doang. Nah, yuk langsung aja kita ke Adobe Premiere Pro. Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di Adobe Premiere Pro dan gue udah nyiapin video lomba 17-an yang bakal kita kasih transisi. Nah, Cinepunch itu ngasih dua versi transisi. Yang pertama itu yang versi preset yang bisa kita akses di menu effect preset. Nah, yang ini dia nih, Transition Punch 5.0. Nah, jadi tinggal drag dan drop juga. Dan ada versi satunya lagi, versi project. Nah, yang seperti ini nih. Jadi tinggal drag dan drop file projectnya lalu taruh ke sini. Nah, kalau kita buka isinya ada 4 folder ini. Nah, ada sound effect, ada motion punch, ada transisi, dan ada resolusi untuk mengubah resolusinya. Nah, sebelum kita mulai, gua mau ngasih tahu dulu biar performanya nggak nge-lag di Premiere Pro teman-teman. Kita ke menu file dulu, project setting, general. Nah, di sini di bagian render ini, kalau teman-teman gunain VGA atau GPU Nvidia, dia bakal ada pilihan GPU acceleration CUDA. Pokoknya jangan pakai yang software only. Kalau teman-teman nggak ada GPU accelerationnya CUDA, bisa gunain OpenGL atau yang lainnya, asal jangan software only ya, karena berat banget kalau pakai software only. Oke. Nah, pertama kita ubah dulu change resolutionnya. Nah, yang bagian sini klik kanan, lalu kita ke mana nih, sequence setting. Nah, disamain ya dengan sequence video teman-teman. Kalau sequence video gua ini 1920 kali 1080 dan 30 fps. Oke, udah sama dengan sequence video yang saat ini gue edit. Oke, balik lagi ke Transition Punch. Nah, di bagian folder transisi ini bisa kita buka dan isinya banyak banget tuh. Wah, gila banyak banget sih. Nah, gue pengen gunain transisi yang coba ya warp, quick warp, coba ya quick warp nih ya. Nah, di sini ada previewnya nih. Nah, kayak gini previewnya nih. Oke. Nah, sebelum kita drag dan drop ke timeline, teman-teman aktifin dulu bagian yang ini nih, yang ikonnya kayak gini. Pasti di Premiere teman-teman kayak gini ya. Kita aktifkan. Nah, seperti ini. Lalu kita coba drag dan drop dulu ya bagian transisi ini ke sini. Nah, oke. Oh ya, jangan lupa bagian ini dimatiin sama bagian ini dimatiin ya, dimatiin. Soalnya kalau misalkan nyala nih, nah ke bawah nih bagian previewnya, tuh bagian previewnya ke bawah. Nah, oke, oleh karena itu ini dimatiin, ini dimatiin. Oke, sisanya biarin nyala aja. Nah, coba ya kita posisikan biar benar. Posisi transisinya itu di bagian perbatasan yang pergantian efek transisinya nih, bagian sini. Coba ya kita play ya.
Wow. Wow. Sesuaiin dengan kebutuhan video teman-teman. Sesuaiin juga dengan tema videonya juga, biar selaras dengan transisinya. Nah, selanjutnya gue mau ngasih tahu cara gunain motion punch. Coba ya kita balik lagi ke transition punch. Nah, yang ini nih motion punch. Nah, motion punch ini fungsinya untuk teks. Jadi teksnya itu biar nggak statis kayak gini doang. Kita bisa kasih efek teksnya biar nggak boring kelihatannya. Nah, di sini banyak banget nih. Gue juga bingung nih mau mulai dari mana. Nah, coba kita gunain smooth text. Coba ya, smooth text. Wah, ini mah yang simple ya. Coba ya, aku suka yang simple. Coba kita drag dan drop ke sini. Oke. Nah, jadi si teksnya kita taruh di sini, di awal sini. Nah, kalau kita nggak nest si teksnya ini, dia bakal nyatu ke footage bawahnya. Oleh karena itu kita nestkan dulu si teks sama transisinya. Oke, kita seleksi, lalu klik kanan, nest. Lalu oke. Nah, coba kita taruh paling bawah dulu. Jangan lupa sound effect-nya ikut di bawah. Oke, ini mau ketimpa nih. Lalu nah, oke, coba ya kita lihat. Nah, oke, di frame awal masih muncul, kita cut dulu, delete. Nah sih keren banget ya, udah ada sound effect-nya. Gila, keren banget sumpah. Oke, selanjutnya gua mau ngasih color grading. Nah, di menu effect gua udah nginstal Loadmaster. Nah, ini dari Cinepunch juga. Isinya banyak banget sumpah. Ada horror, ada VX style, film stock, komersial stock, banyak banget cinema stock. Oke, pertama-tama kita bikin adjustment layer dulu. Oke, drag dan drop paling atas. Nah, coba ya kita kasih apa yang cocok ya. Coba kita cinema stock, coba ya cinema stock, cinema pack 1. Gila, ini ada previewnya juga di sini. Nah, ini dia yang cocok. Nah, lumayan cocok nih. Setelah itu kita ke efek control dan kita bisa atur intensitas si color grading atau si LUT-nya ini. Nah, biar lebih enak sih kita nyalain dulu window lumetri color-nya. Mana ya? Nah, biar ada di samping. Nah, seperti ini. Oke, coba kita ke menu kreatif. Nah, ini dia. Looks-nya udah otomatis kan, soalnya kita udah pilih tadi di preset. Nah, coba kita kurangin. Nah, tuh, biar nggak terlalu tebel warnanya. Oke, coba ya. Wah, cocok banget nih. Coba kita kasih ini cinematic bar. Oke, crop. Nah, efek control. Coba topnya kita kasih 10%, bottomnya 10%. Nah, coba ya kita lihat. Wow. Nah, seperti inilah cara gunain preset transisi dari Cinepunch dan juga LUT buat color grading. Wah, gila, simpel banget sih gunainnya. Untuk harga Cinepunch ini $49 yang kalau kita rupiahkan sekitar Rp700.000. Nah, semisal nih harga 700.000 kita bagi dengan 8.000 aset. Jadi harga per asetnya itu Rp90 per asetnya. Wah, menurut gua worth it banget sih dengan satu paket yang isinya banyak banget. Bisa kita gunain sampai kapanpun. Jadi kalau kita udah beli nih paket
Cinepanse ini bisa kita gunain sampai kapanpun. Cocok banget sih menurut gua. Apalagi kalau kamu yang sering bikin konten-konten video, entah itu di Instagram atau di TikTok atau di YouTube. Menurut gua worth it sih dengan satu paket itu. Oh ya, kamu bisa klik link pembeliannya di description box di bawah ini ya. Nah, untuk lisensi reguler dan lisensi extended itu isinya sama, bisa dipakai sampai kapanpun itu dan nggak terbatas. Jadi cukup sekali beli udah dapetin 8.000 aset lebih. Wah, banyak banget lah pokoknya. Selain itu kita bakalan dapet update juga loh. Jadi semisal kalau ada transisi baru atau ada loot untuk color grading baru, kita bakalan dapat update itu kalau semisal ada update ya. Selain itu kita juga dapat add-on secara gratis loh. Pokoknya mantap banget lah. Nah, yang beda dari lisensi extended itu cuman diperuntukkan untuk komersil. Jadi lisensi reguler udah cukup untuk konten kreator, filmmaker, video editor, atau YouTuber. Makasih ya yang udah selesai. Gue Nandi, sampai jumpa di video selanjutnya.